Ya, ini adalah video part ketiga untuk mata kuliah multimedia pertemuan 1. Tadi kita sudah belajar mengenai fungsi teks dan contohnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi matematika. Di sini fungsi matematika adalah fungsi untuk menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan matematika dan trigonometri. Jadi yang kita akan olah di sini adalah data berupa nilai-nilai angka. Gitu. Di sini ada beberapa fungsi. Nah, untuk mencobanya, di sini saya sudah menyediakan satu tabel penjualan yang ada kolom tanggal, barang, harga, dan jumlah. Nah, nanti tabel penjualan ini akan kita gunakan untuk belajar mencoba fungsi sum is, sum ifs, sum product, average, max, dan min. Oke, yang pertama adalah fungsi sum untuk menjumlahkan nilai yang ada pada range tertentu. Misalkan di sini saya ingin menjumlahkan kolom jumlah ya, ingin menjumlah semua total penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Berarti sum, lalu kita blok kolom jumlah. Nah, jumlahnya 76. Lalu kalau sum if itu sama untuk melakukan penjumlahan data, tapi ada kriterianya. Misalkan saya ingin menghitung total penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 khusus untuk kaos. Ya, contohnya di sini sum if, lalu kita blok eh, ini 3 kolom ini, lalu titik koma, kriterianya adalah kaos. Hanya menghitung penjualan kaos saja. Lalu titik koma, lalu range-nya range jumlah. Maka akan muncul hasilnya 37. Nah, kita coba kalau hitung manual ya. Kaos 11, lalu 19, lalu 7. Hasilnya sama, 37. Bayangkan kalau datanya itu lebih dari ini. Misalkan ini kan hanya 4 hari ya, 1, 2, 3, 4. Bayangkan misalkan data 2 bulan atau 1 tahun. Kalau kita manual kan otomatis akan lebih jadi PR ya, maka fungsi sum if itu akan lebih memudahkan. Kalau sum ifs, eh, penjumlahan data dengan banyak kriteria, jadi bukan hanya satu kriteria. Kalau di sini tadi sum if hanya menjumlah total penjualan kaos, sum ifs misalkan saya ingin menghitung total penjualan jaket yang dijual di tanggal 1 dan 2. Maka di sini fungsinya adalah sama dengan sum ifs, lalu range yang akan dijumlahkan, titik koma, kriterianya. Misalkan kriteria barangnya tadi ini kita blok penjualan jaket, titik koma, kriterianya lagi tanggal ya, kita blok, lalu penjualan yang lebih dari sama dengan tanggal 1 bulan 3 2021, lalu dari tanggal 1 penjualan sampai tanggal 2, berarti kita blok lagi tanggal, titik koma, lalu kurang dari sama dengan tanggal 2 bulan 3 2021. Jadi di sini ada kriteria barangnya jaket, kriteria tanggalnya lebih dari tanggal 1 Maret dan kurang dari 2 Maret. Kita enter, nah maka akan keluar hasilnya 5. Kita cek coba di tanggal 1 dan 2 ini, untuk penjualan jaket ada 4 ditambah 1, 5. Lalu untuk sum product, untuk mengalihkan nilai-nilai yang ada dalam sebuah array, kemudian menjumlahkannya. Array yang digunakan minimal 2, maksimal 255. Jadi di sini ingin menjumlahkan total pendapatan yang diperoleh. Misalkan dari harga kaos satunya 10, lalu dijual 11, lalu ditambah nanti harga satuan jaket 50 terjual 4, sampai terakhir 75 kali 8. Nah, itu adalah perkalian array dari array harga dikalikan array jumlah. Nah, fungsinya adalah sum product, lalu blok array harga, titik koma, lalu array jumlah. Nah, hasilnya akan muncul 3.560 total penjualan. Sama saja, misalkan kita kalikan secara manual ya, harga dikali jumlah. Lalu kita drag ke bawah. Jadi, kemudian kita jumlahkan.
pakai fungsi auto sum. Nah, totalnya 3.560 sama. Jadi fungsi sum produk di sini adalah dibacanya 30 dikali 11 ditambah 50 kali 4 ditambah 30 kali 19 ditambah 50 kali 1 dan seterusnya. Seperti itu untuk sum produk. Lalu average adalah rata-rata. Misalkan saya ingin menghitung rata-rata penjualan untuk setiap jenisnya per hari. Jadi rata-rata sama dengan average, lalu jumlahnya literat penjualannya rata-rata 8. Lalu max adalah penjualan maksimal atau tertinggi. Jadi kita lihat max penjualan tertinggi 19, yaitu kaos di tanggal 2 Maret. Kalau min itu terendah, penjualan paling sedikit, min, ya sama dengan, kemudian di jumlah, penjualan terendah 1 untuk jaket di tanggal 2 Maret. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi lain juga di sini untuk ada round, round up, round down, M round, selling, floor. Fungsinya untuk membulatkan. Ya, untuk round itu untuk membulatkan suatu bilangan atau angka sampai digit tertentu. Misalkan ini saya menyediakan angka, ada koma-komanya, lalu fungsi round sama dengan round, lalu di sini untuk datanya yang ada di sel L9, titik koma, saya ingin membulatkan dengan ada 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya kan 75,238. Jadi akan dibulatkan sampai ada 3 angka di belakang koma. Lalu round up itu akan membulatkan bilangan atau angka ke atas. Jadi misalkan di sini round up ya, dari angka ini, kemudian 2 digit di belakang koma, berarti kan 75,24 ya. Lalu kalau rundown dengan nilai dan parameter yang sama ya, di sini sama-sama dari L10, kemudian digit di belakang komanya 2, tapi karena dia rundown, maka akan dibulatkan ke bawah, 75,23. Itu bukan ke atas. Kalau round, hanya round, itu nanti otomatis dibulatkannya. Kemudian untuk M round, membulatkan angka ke nilai terdekat berdasarkan angka tertentu atau kelipatan yang diinginkan. Jadi misalkan di sini M round nilai ini, lalu saya ingin melihat dibuatkan ke kelipatan 3. Maka dia akan otomatis mencari kelipatan 3 yang terdekat, itu kan kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12. Yang terdekat 12, dengan angka 11 kan terdekat 12, seperti itu. Jadi mencari kelipatan terdekat. Atau misalkan di sini kelipatan 5, berarti kan opsinya ada 5, 10, 15. Yang terdekat dengan angka 11, 10. Seperti itu. Lalu selling juga untuk membulatkan intinya, tapi ke atas. Jadi misalkan di sini dengan parameter yang sama, angka 11, lalu dibulatkan ke kelipatan 5, maka opsinya kalau kelipatan 5 itu kan ada 5, 10, 15, 20. Lalu dari angka 11 ini, kalau dibulatkan ke atas berarti antara 10 atau 15, kalau ke atas berarti 15. Kalau floor itu nanti akan dibulatkan ke bawah. Jadi dari angka 11, opsinya ada 5, 10, 15, 20. Kalau 11 itu yang terdekat ke bawah itu adalah 10. Seperti itu. Jadi sama fungsinya untuk membulatkan atau mencari nilai terdekat berdasarkan kelipatannya untuk selling dan floor. Nah, ini sudah ada fungsinya di modul juga. Nah, untuk latihan soal, ini silakan dikerjakan juga. Dan ada tugas mandiri. Nah, silakan dikerjakan di dalam satu file Excel, nanti berdasarkan sheet-nya saja. Ada sheet untuk latihan soal 1, latihan soal 2, tugas 1, tugas 2, seperti itu. Ya, mungkin itu saja tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.